bumi sering disebut dengan litosfer. Berasal dari kata litos artinya batu, sfer atau spaira artinya bulatan. Jadi, litosfer adalah lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang terdiri dari batuan-batuan yang keras dan tanah. Sedangkan tanah itu sendiri berasal dari batuan yang melapuk. Batuan-batuan pembentuk lapisan kerak bumi ini banyak mengandung mineral-mineral yang berbentuk kristal dan hablur. Selain itu, ada juga beberapa jenis logam. Bumi tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama ada barisfer, yaitu lapisan inti bumi merupakan bahan padat yang tersusun atas lapisan naif. Kemudian ada astenosfer, adalah lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas barisfer setebal kurang lebih 1.700 km. Kemudian ada litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas astenosfer dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Litosfer terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan AiO2O3. Lapisan sial disebut juga dengan lapisan kerak. Kerak ini dibagi menjadi dua bagian, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kemudian yang kedua ada lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MegaO. Kemudian batuan kulit bumi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang mendingin menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya ada 3 macam batuan beku, yakni batuan beku dalam, batuan korok, dan batuan leleran. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen atau batuan endapan. Bila batuan beku lapuk, bagian-bagian yang lepas mudah diangkut oleh air, angin, atau es dan diendapkan di tempat lain. Batuan yang mengendap ini disebut dengan batuan sedimen. Dilihat dari perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni batuan sedimen airis atau aeolis, batuan sedimen glasial, dan batuan sedimen akuatik. Dilihat dari pengendapannya, ada 3 macam batuan sedimen, yaitu batuan sedimen lacustre, batuan sedimen kontinental, dan batuan sedimen marine. Kemudian yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang telah mengalami perubahan yang dahsyat secara kimiawi. Asalnya dapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan metamorf kontak, dinamo, dan pneumatolitis kontak. Untuk mengetahui jenis mineral yang terkandung di dalam suatu batuan, dipergunakan 2 cara. Yang pertama, mengenal mineral secara fisik, di antaranya warna, tembusnya cahaya, bentuk kristal, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal mineral secara kimia, seperti mineral murni, logam, bukan logam, setengah logam, senyawa sulfida, oksida, halida, karbonat, dan lain-lain. Lapisan tanah. Tanah yaitu suatu benda alam yang menempati lapisan kulit bumi yang terbatas dan terdiri atas butiran tanah, air, udara, sisa tumbuhan, dan hewan yang merupakan tempat tumbuhannya tanaman. Dalam garis besarnya, lapisan tanah itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lapisan tanah atas. Lapisan ini tebalnya antara 10 cm sampai 30 cm. Warnanya coklat sampai kehitam-hitaman, lebih gembur, yang disebut tanah olah atau tanah pertanian. 2. Lapisan tanah bawah. Lapisan tanah kedua ini tebalnya antara 50 cm sampai 60 cm, lebih tebal daripada lapisan atas, warnanya kemerah-merahan. Lapisan tanah ini sering disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. 3. Lapisan bahan induk tanah. Lapisan tanah ketiga ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu, keputih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus oleh akar. 4. Lapisan batuan induk. Lapisan yang keempat ini disebut batuan induk, merupakan bahan induk tanah yang mengalami perubahan beberapa proses dan memakan waktu yang lama. Terjadinya tanah. Tanah terjadi dari batuan induk, kemudian berubah menjadi bahan induk tanah, dan berangsur-angsur menjadi lapisan tanah bawah, yang akhirnya bentuk tanah atas dalam waktu yang lama sekali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah, yaitu terjadinya tanah. 1. Sinar matahari, 2. Air, 3. Udara, 4. Tumbuh-tumbuhan, 5. Makhluk hidup, 6. Jasad hidup dalam tanah. Tingkatan-tingkatan dalam proses perubahan tanah. 1. Stadium embrional, tanah yang masih berupa batuan segar. 2. Stadium juvernil,
tanah muda remaja yang belum begitu produktif. 3. Stadium feril, tanah dewasa yang produktif. 4. Stadium seril, tanah sudah tua dan kurang produktif. Macam-macam jenis tanah. 1. Tanah vulkanis. 2. Tanah kapur. 3. Tanah laterit. 4. Tanah padzol. 5. Tanah margalit. 6. Tanah terrarosa. 7. Tanah liat. 8. Tanah nopal. 9. Tanah kaolin. 10. Tanah rawang. 11. Tanah pada. 12. Tanah aluvial. 13. Tanah pasir. 14. Tanah humus. 15. Tanah lempung. Sifat-sifat tanah. Warna tanah. Warna tanah dipengaruhi oleh kandungan organik atau kimiawi. 2. Tekstur tanah. Tekstur tanah yaitu besar kecilnya butiran-butiran tanah, di mana tekstur ini dapat kita bedakan jadi 3 kelas, yaitu tanah pasir, lempung, dan tanah liat. 3. Struktur tanah. Yang dimaksud dengan struktur tanah yaitu susunan dari butiran-butiran tanah, di mana struktur ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu struktur lepas butir, struktur remah, dan struktur gumpai. Derajat keasaman pH tanah. Tanah ada yang bersifat asam dan serta ada yang bersifat netral. Keasaman ini bisa terjadi karena tanah selalu tergenang air. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain. 1. Tekstur tanah. 2. Permeabilitas tanah. 3. Ketebalan atau solum tanah. 4. Kemiringan lereng. 5. Tingkat erosi. 6. Penyaluran air. Warna pada tanah yang berbeda-beda, maka adapun asal-usul dari warna-warna tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kuning, berasal dari mineral limonit. 2. Coklat, berasal dari bahan-bahan organik asam yang lapuk sebagian. 3. Putih, berasal dari mineral-mineral silika kuarsa, kapur, kaolin, bauksit, aluminium dan silikat, gipsum, nitrat, garam-garam yang sudah larut, serta koloida organis tertentu. 4. Hitam, berasal dari bahan-bahan organis yang telah terurai dengan hebat dan biasanya ada hubungannya dengan unsur-unsur karbon, magnesium, serta belerang. Merah, berasal dari mineral hematit atau turgid. 6. Hijau, berasal dari oksida ferrous. 7. Biru, berasal dari mineral lilianit. Kesuburan tanah dan pengurangi dampak erosi terhadap tanah, maka dapat dilakukan beberapa langkah berikut. 1. Terasering. 2. Contour farming. 3. Pemupukan. 4. Pembuatan tanggul pasangan untuk menahan hasil erosi. 5. Contour plowing. 6. Contour strip cropping. 7. Crop rotation. 8. Reboisasi. 9. Drainase. Macam-macam bentuk bumi sebagai akibat dari tenaga eksogen dan endogen, maka terbentuklah perbedaan ketinggian permukaan bumi yang dikenal dengan sebutan relief. Relief permukaan bumi terdiri atas 2 macam, yaitu A. Relief daratan, terdiri atas 1. Gunung, 2. Lembah, 3. Pegunungan, 4. Bukit, 5. Pematang, 6. Cekungan, 7. Lereng, 8. Plato atau plateu, 9. Dataran rendah, 10. Dataran tinggi, 11. Depresi, 12. Ngarai, 13. Pantai. Di daerah pantai dikenal berbagai bentuk muka bumi sebagai berikut. 1. Teluk, 2. Tanjung atau ujung, 3. Delta, 4. Gosong. B. Relief dasar laut, terdiri atas 1. Palung laut, 2. Lubuk laut, 3. Punggung laut, 4. Ambang laut, 5. Gunung laut, 6. Shelf, 7. Laut dalam, 8. Pulau koral atau pulau karang. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi terdiri dari tenaga endogen atau tenaga berasal dari dalam bumi dan eksogen atau tenaga berasal dari luar bumi. A. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi. Pergerakan ini disebut diatropisme. Pergerakan kerak bumi akan menjadikan permukaan bumi berbentuk cembung seperti pegunungan atau gunung berapi, serta berbentuk cekung seperti laut dan danau. Adapun yang termasuk tenaga endogen meliputi 1. Vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair. Intrusi magma
pertama adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfer, memotong atau menyisip litosfer dan tidak mencapai permukaan bumi. Ada 3 macam gunung api, yaitu A. Gunung api maar, gunung api kerudut, gunung api perisai. Menurut aktivitasnya, gunung api dibagi menjadi 3 golongan, yaitu gunung api aktif, gunung api mati, gunung api istirahat. Bagian-bagian dari gunung berapi terdiri atas 1. Kaldera, 2. Saluran diaterma, 3. Debur magma, 4. Sil, 5. Lakoid, 6. Batolit, 7. Gang, 8. Apofisa. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi yaitu 1. Evalat atau benda padat. Menurut asalnya, evalat dibagi 2, yakni evalat elogen berasal dari batu-batuan sekitar pipa kawah yang ikut terlempar. Evalat antogen berasal dari magma sendiri atau disebut juga piroklastik. Menurut ukuran evalat dibedakan atas bom, yaitu batu-batuan besar, lapili yaitu batu-batuan sebesar kacang atau kerikil, pasir, debut, dan batu apung. 2. Bahan cair. A. Lava, yaitu magma yang telah sampai di luar. B. Lahar panas, berupa lumpur panas mengalir yang terjadi dari magma yang bercampur air. C. Lahan dingin, yaitu lumpur magma yang telah mendingin. Ekshalasi atau bahan gas. A. Solvatar, yaitu gas belerang H2S yang keluar dari dalam lubang. B. Fumarole, yaitu uap air. C. Molvet, yaitu gas asam arang CO2. A. Banjir lahar. B. Banjir lava. C. Gelombang pasang. D. Awan emulsi. Manfaat-manfaat gunung api antara lain 1. Menyuburkan tanah. 2. Dapat mendatangkan hujan. 3. Memperluas daerah pertanian karena semburan dan vulkanik. 4. Memperbanyak jenis tanaman budidaya. Peristiwa post-vulkanis adalah peristiwa yang terdapat pada gunung berapi yang sudah mati atau yang telah meletus. Contohnya, 1. Magdani adalah mata air mineral yang biasanya panas. Mata air ini dapat dimanfaatkan untuk pengobatan khususnya penyakit kulit. 2. Geyser adalah mata air yang digunakan melancarkan air panas secara periodik, ada yang memancar setiap jam, 1 hari sampai 1 minggu. Titik tinggi pelancarannya dapat mencapai 10 sampai 100 meter. Peristiwa mengalirnya magma keluar permukaan bumi disebut dengan erupsi. Erupsi gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Erupsi evulsif, yaitu erupsi yang terjadi dengan sangat lemah, tidak menimbulkan ledakan-ledakan. 2. Erupsi eksplosif, yaitu erupsi yang terjadi dengan sangat kuat, disertai dengan ledakan-ledakan dahsyat. 3. Erupsi campuran. Kekuatan erupsi campuran tidak sekuat erupsi eksplosif, namun lebih kuat dari erupsi efusif. Berdasarkan bentuk dan lokasi dari tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 1. Erupsi vent. Pada erupsi jenis ini, magma keluar melalui pipa kepundan gunung api dan jangka waktu erupsinya pendek. 2. Erupsi liner. Erupsi jenis ini tidak melalui lubang kepundan gunung berapi, melainkan keluar meleleh lewat retakan-retakan kerak bumi. 3. Erupsi areal, yaitu magma keluar melalui lubang yang besar karena magma terletak sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga magma menghancurkan dapur magma yang menyebabkan magma meleleh keluar ke permukaan bumi. Di Indonesia terdapat beberapa deretan pegunungan, yaitu 1. Deretan pegunungan Sunda, yaitu deretan pegunungan dengan berjajar dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, dan berakhir di Pulau Banda. 2. Deretan Sirkum Australia, yaitu deretan pegunungan yang berjajar dari Australia, ujung timur Pulau Irian, masuk melalui bagian tengah Irian dengan puncak tertinggi Jayawijaya. 3. Deretan pegunungan Songgeh, yaitu
deretan pegunungan yang membujur dari Kepulauan Sanggeh atau Sulawesi Utara. Deretan pegunungan Halmahera yaitu deretan pegunungan yang berderet mulai dari Pulau Talaut, Pulau Maju, dan Timor di Maluku Utara. 5. Deretan pegunungan Kalimantan. Deretan ini bermula dari Pulau Palawan, kemudian masuk ke Kalimantan. 2. Seisme. Gempa bumi adalah getaran pada permukaan kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Timbulnya getaran ini dikarenakan adanya retakan atau dislokasi pada kulit bumi. Dilihat dari interaksinya, ada 2 macam jenis gempa, yaitu 1. Makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. 2. Mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil sekali dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat perekam. Hal-hal mengenai gempa bumi perlu diselidiki agar akibat yang ditimbulkannya dapat diramalkan dan upaya penanggulangannya dapat dilakukan. Ada 2 macam seismograf, yaitu 1. Seismograf horizontal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. 2. Seismograf vertikal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Besaran gempa yang didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Skala ini dibuat oleh Charles F. Richter pada tahun 1935. Sumber gempa di dalam bumi disebut dengan hipocentrum. Titik dari hipocentrum ini diteruskan ke segala arah. Di Indonesia terdapat hipocentrum yang dalamnya lebih dari 500 km. Contohnya di bawah Laut Flores, plus minus 7.200 km. Daerah-daerah yang mengalami gempa dapat dibuat peta. Pada peta tersebut ada beberapa macam garis, yaitu 1. Homoseiste, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang pada saat yang sama mengalami getaran gempa. 2. Isoseiste, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui oleh gempa yang sama intensitasnya. 3. Eistoseiste, yaitu garis yang mengelilingi daerah yang mendapat kerusakan terhebat dari gempa bumi. Gempa bumi merambat melalui 3 macam getaran, yaitu 1. Longitudinal. Getaran ini berasal dari hipocentrum dan bergerak melalui dalam bumi. Kecepatan getarannya sangat cepat, sehingga mencapai 7-14 km per jam. 2. Getaran transversal. Getaran ini asalnya juga dari hipocentrum dan bergerak juga melalui dalam bumi. 3. Getaran gelombang panjang. Getaran ini asalnya dari epicentrum dan bergerak melalui permukaan bumi. Klasifikasi gempa. Kita dapat membedakan macam-macam gempa bumi berdasarkan 1. Hipocentrum gempa atau jarak pusat gempa, gempa dalam, gempa intermediar, dan gempa dangkal. 2. Dasar bentuk epicentrumnya, gempa linier dan gempa sentral. 3. Dasar letak epicentrum gempa, gempa laut dan gempa daratan. 4. Dasar jarak epicentral, gempa setempat, gempa jauh, dan gempa sangat jauh. 5. Atas dasar peristiwa yang menyebabkan gempa, gempa tektonik atau gempa dislokasi, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Kita dapat menentukan letak epicentrum dengan cara 1. Dengan menggunakan hasil pencatatan seismograf. Cara ini dengan menggunakan 3 seismograf, yaitu 1 seismograf vertikal atau seismograf horizontal yang berarah utara dan selatan sedang. 1 lagi seismograf berarah timur dan barat. 2. Dengan menggunakan 3 tempat yang terletak 1 homosite. 3. Dengan menggunakan 3 tempat yang mencatat jarak epicentrum. 3. Tektonisme. Tektonisme adalah perubahan atau pergeseran letak lapisan kulit bumi secara mendatar atau vertikal. Jadi, yang dimaksud dengan gerak tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi.
Gerak ini dibedakan lagi menjadi 1. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Ada 2 macam gerak epirogenetik. Epirogenetik positif. Gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut naik. Epirogenetik negatif. Gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut turun. 2. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lebih cepat dan meliputi daerah yang tidak begitu luas. Gerak ini disebut juga gerakan pembentuk pegunungan. Bentuk gerakan orogenetik dapat dibedakan menjadi wrapping pelengkungan, folding pelipatan, jointing retakan, dan folding patahan. Pada muka bumi yang terdapat bentukan jenis ini, dataran akan melengkung ke atas sehingga terbentuk suatu kubah atau yang disebut juga dengan dom. Folding atau pelipatan. Pelipatan akan terjadi apabila struktur batuan pada suatu daerah menderita suatu tekanan yang lemah. Jointing atau retakan. Retakan pada muka bumi terbentuk karena adanya pengaruh gaya renggangan yang mengarah ke dua arah yang berlawan pada muka bumi, sehingga terjadi retakan, tetapi masih bersambung. Jika folding atau pelipatan membentuk muka bumi dalam waktu yang berlangsung lama, maka folding atau patahan terjadi karena tekanan yang kuat dan berlangsung sangat cepat. Prinsip-prinsip pergeseran lempeng litosfer. Menurut para ahli geologi litosfer, tersebut terkoyak-koyak di sana-sini, sehingga terpecah-pecah membentuk suatu kepingan yang disebut dengan lempeng litosfer, dan bergerak akibat adanya arus konveksi di astenosfer. Jadi, tanah yang kita injak sebetulnya bergerak rata-rata sejauh 1-10 cm per tahun. Dengan adanya gerakan tersebut, maka lempeng litosfer saling berdesakan dan bertumbukan. Maka timbul prinsip-prinsip pergeseran lempeng litosfer. 1. Lempeng litosfer saling bertumbukan atau divergensi. Salah satunya sampai menyusup di bawah lempeng litosfer lainnya. 2. Lempeng litosfer saling berpapasan yang membentuk sesar mendatar. 3. Lempeng litosfer saling memisah atau konvergensi yang membentuk punggungan di tengah samudra. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Antara lain berasal dari hujan, panas matahari, angin, aliran air, dan luncuran gletser serta makhluk hidup. Tenaga eksogen dapat mengubah bentuk permukaan bumi menjadi berlubang, berbukit, dan bentuk lainnya. Tenaga eksogen ini bersifat merusak, artinya menyebabkan terjadinya kikisan atau erosi, pelapukan, dan pengangkutan material atau mass wasting. Pada prosesnya, menghasilkan bentuk sisa atau residual dan bentuk endapan atau deposisional. Tenaga eksogen dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah weathering atau pelapukan. Pelapukan sendiri adalah segala perubahan dalam batuan karena pengaruh keadaan cuaca, misalnya air dan suhu. Adanya perbedaan temperatur yang tinggi dan rendah sangat besar pengaruhnya terhadap batu-batuan. Macam-macam jenis pelapukan antara lain 1. Pelapukan fisis atau pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik merupakan pelapukan batuan yang tidak disertai dengan perubahan susunan kimia, seperti batuan yang besar pecah dan berubah menjadi semakin kecil, selanjutnya sampai halus, tetapi susunan kimianya sama dengan batuan induknya. Sebab-sebab pelapukan mekanis antara lain insolasi atau pengaruh sinar matahari dan perubahan suhu, pembekuan, pengerjaan garam, daya erosi, dan gelombang laut yang memukul pantai. Yang kedua ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan batuan melalui proses kimia yang disertai dengan perubahan susunan zat dari mineral batuan induknya. Contohnya
Hancurnya batuan karena larutan batuan kapur yang dicampur oleh air hujan yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga ada pelapukan biologis atau pelapukan organik. Pelapukan organik merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh organisme-organisme seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dapat merusak ekosistem yang lebih besar lagi, tetapi dapat juga memelihara ekosistem yang sudah rusak dan memperbaharui lagi. Pelapukan organis sebagian masuk pelapukan fisik dan sebagian masuk pelapukan kimia. Pelapukan biologis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pelapukan biologis fisik, misalnya tekanan akar, merayapnya cacing, dan sebagainya. Sedangkan pelapukan biologis kimia, misalnya pelapukan bunga tanah atau humus, pengerjaan jasad-jasad hidup pada batuan, yaitu dengan jalan mengeluarkan zat-zat tertentu. Yang kedua dari tenaga eksogen adalah erosi atau pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti es, air, angin, dan gelombang arus. Macam-macam jenis erosi yaitu yang pertama ada erosi air. Air yang mengangkut batu-batuan yang hancur mempunyai kekuatan mengikis lebih besar. Peristiwa gesekan pada erosi air tergantung pada kecepatan gerak, daya angkut air, dan keadaan permukaan. Yang kedua ada abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan yang disebabkan oleh pengerjaan air laut. Besar kecilnya gelombang atau kecepatan angin dapat menimbulkan perubahan bentuk di sepanjang pantai disebut abrasi platform. Yang ketiga ada gletser, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh pengerjaan es. Pengikisan oleh es disebut juga glasial atau eksarasi. Di daerah pegunungan yang tinggi sering terdapat salju abadi atau es. Es bergerak turun melalui lereng dan mengikis dasar lereng gunung serta mendorongnya ke lembah. Yang keempat ada korasi, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh pengerjaan angin. Erosi yang disebabkan oleh tenaga air, misalnya erosi percikan, yaitu erosi yang disebabkan oleh tetesan air hujan yang memecahkan butir-butir tanah. Yang kedua ada erosi lembar, yaitu pengikisan dan pengangkutan lapisan tanah permukaan yang disebabkan oleh aliran air di permukaan tanah. Yang ketiga ada erosi alur, yaitu pengikisan lapisan tanah yang sudah membentuk alur-alur dengan lebar lebih kecil daripada 40 cm dan kedalaman lebih kecil daripada 25 cm. Yang keempat adalah erosi parit, yaitu pengikisan lapisan tanah yang membentuk alur-alur yang lebih besar sehingga sering disebut parit. Ukuran lebar lebih besar daripada 40 cm dan kedalaman lebih dari 25 cm. Yang kelima ada erosi tebing sungai, yaitu aliran air sungai mengikis tebing sungai. Yang ketiga dari tenaga eksogen adalah sedimentasi atau pengendapan. Lapisan hasil pelapukan yang terjadi di permukaan bumi, baik di daratan yang rata maupun di lereng-lereng bukit, pegunungan, atau gunung, dipengaruhi oleh bermacam-macam kekuatan. Daerah yang terkena pelapukan maupun yang menerima hasil pelapukan menghasilkan struktur morfologi yang berbeda-beda. Bentukan-bentukan dalam proses pengendapan atau sedimentasi di daerah pantai antara lain 1. Pesisir atau beach adalah pantai yang terdiri atas endapan pasir sebagai hasil erosi. Kedua ada dune. Dune adalah bukit pasir di daerah pedalaman yang terjadi sebagai akibat hembusan angin di daerah pasir yang luas. Yang ketiga ada spit dan bar. Spit adalah material pasir sebagai proses pengendapan yang terdapat di muka teluk, berbentuk memanjang dan salah satunya menyatu dengan daratan, sedangkan ujung lainnya terdapat di laut. Bar adalah punggungan pasir dan kerikil yang diendapkan tepat di seberang teluk,
Bila bar ini menghubungkan dua pulau disebut tambolo. Yang keempat ada delta. Delta adalah bentukan dari proses pengendapan erosi yang dibawa oleh aliran sungai di daerah pantai. Dalam proses sedimentasi atau pengendapan, ini akan menghasilkan batuan sedimentasi. Batuan sedimen juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tenaga alam yang mengangkut dan tempat sedimen. Berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, ada 4 macam sedimen, yaitu yang pertama sedimen akuatis, yaitu pengendapan oleh air, sedimen airis atau aeolis, yaitu pengendapan oleh angin. Yang ketiga ada sedimen glasial, yaitu pengendapan oleh es. Yang keempat ada sedimen marin, yaitu pengendapan oleh air laut. Dan berdasarkan tempatnya ada 5 macam sedimen, yaitu 1. Terrestris, yaitu pengendapan di darat. Yang kedua ada sedimen fluvial, yaitu pengendapan di sungai. Yang ketiga ada sedimen limnis, yaitu pengendapan di rawa-rawa atau danau. Yang keempat ada sedimen marin, yaitu pengendapan di laut. Dan yang kelima ada sedimen glasial, yaitu pengendapan di daerah es. Yang keempat pada tenaga eksogen adalah pengangkutan material atau mass wasting. Pengangkutan material atau mass wasting terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi sehingga terjadi pengangkutan atau perpindahan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Proses mass wasting sendiri berlangsung dalam 4 jenis pergerakan material. Yang pertama, ada jenis pergerakan pelan atau lambat. Rayapan merupakan bentuk dari jenis pergerakan lambat pada proses mass wasting. Rayapan adalah gerakan tanah dan puing batuan yang menuruni lereng secara perlahan dan biasanya sulit untuk diamati kecuali dengan pengamatan yang cermat. Rayapan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu rayapan tanah, yaitu gerakan tanah yang menuruni lereng. Yang kedua, rayapan halus, yaitu gerakan puing batuan hasil pelapukan pada lereng curam yang menuruni lereng. Yang ketiga ada rayapan batuan, yaitu gerakan blok-blok secara individual yang menuruni lereng. Yang keempat ada rayapan batuan gletser atau rock glacier creep, yaitu gerakan lidah-lidah batuan yang tercampak menuruni lereng. Yang kelima ada solifluksi atau solifluction, yaitu aliran pelan massa batuan yang banyak mengandung air menuruni lereng di dalam saluran tertentu. Yang kedua dari pengangkutan material atau mass wasting adalah jenis pergerakan cepat. Jenis pergerakan ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, aliran tanah, yaitu gerakan berlempung atau berlumpur yang banyak mengandung air menuruni teras atau lereng perbukitan yang kemiringannya kecil. Yang kedua ada aliran lumpur, yaitu gerak puing batuan yang banyak mengandung air menuruni saluran tertentu secara pelan hingga sangat cepat. Yang ketiga ada gugur puing, yaitu puing-puing batuan yang meluncur di dalam saluran sempit menuruni lereng curam. Yang ketiga dari mass wasting atau pengangkutan material, yaitu longsor lahan atau landslide. Gerakan yang termasuk dalam kategori ini merupakan jenis yang mudah diamati dan biasanya berupa puing massa batuan. Gerakan tersebut dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah luncur, yaitu gerakan pergelinciran dari satu atau beberapa unit puing batuan, atau biasanya disertai suatu putaran ke belakang pada lereng atas di tempat gerakan tersebut terjadi. Yang kedua ada longsor puing, yaitu peluncuran puing batuan yang tidak terpadatkan dan berlangsung cepat tanpa putaran ke belakang. Yang ketiga ada jatuh puing, yaitu puing batuan yang jatuh hampir bebas dari suatu permukaan yang vertikal atau menggantung. Yang keempat ada longsor batu, yaitu massa batuan yang secara individu meluncur atau jatuh menuruni permukaan lapisan atau sesaran. Yang kelima ada jatuh batu, yaitu blok-blok batuan yang jatuh secara bebas dari lereng curam.
Yang keempat dari pengangkutan material atau mass wasting adalah amblesan atau subsidensi. Amblesan yaitu pergeseran tempat ke arah bawah tanpa permukaan bebas dan tidak menimbulkan pergeseran horizontal. Hal ini umumnya terjadi karena perpindahan material secara pelan-pelan di daerah massa yang ambles. Yang kelima dari pengangkutan material atau mass wasting adalah denudasi. Denudasi sendiri adalah proses yang mengakibatkan perendahan relief daratan akibat longsor, pengerjaan manusia, dan sebagainya.